akses pembiayaan, terutama untuk pemerintah daerah terhadap sumber-sumber pembiayaan di luar yang sudah ada untuk pembangunan di daerahnya. Berikutnya adalah untuk menjalankan komitmen Indonesia dalam forum internasional yang berkaitan dengan isu lingkungan hidup dan peningkatan kualitas layanan OJK, khususnya layanan berbasis elektronik kepada industri pasar modal. Sebelum POJK terkait dengan obligasi daerah dan green bond serta e-legislation serta kebijakan di bidang pasar modal dilaunching oleh Bapak Ketua Dewan Komisioner OJK, kami mengharapkan Bapak Wakil Menteri Keuangan, Bapak Hadi Prabowo dari Kementerian Dalam Negeri dan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan pidato singkat guna mendorong pemanfaatan ketentuan APK terkait dengan obligasi daerah baik oleh pemerintah daerah maupun oleh investor. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada akhir sambutan ini saya mengharapkan ke depan OJK dan pemerintah serta Bapak dan Ibu selaku stakeholder industri pasar modal semakin meningkatkan sinergi untuk mendorong peran pasar modal dalam kemajuan ekonomi dan pembangunan di negeri kita sendiri. Demikian mungkin sambutan kami, mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Ini yang mendapatkan pertama Pak Wamenkyu yang saya hormati dan tentu bosnya BI yang punya gawe Bapak Ibu tamu undangan yang sangat saya hormati dan dari Mendagri. Alhamdulillah Bapak Ibu, cerita ini sebenarnya sudah panjang sekali saya mengikuti. Baru hari ini gongnya akan ditabuh. Saya memulai sambutan saya di awal ini dari cerita kemarin malam. Saya tidur di satu desa di Blora, menginap di desa, dan saat itu kami dialog dengan masyarakat yang kami kasih judul Ngopi Bareng Mas Ganjar. Di dalam acara Ngopi Bareng itu semua boleh bicara apapun, sembarang kalian boleh diomongkan. Bapak Ibu tahu kan ditanyakan, Pak jalan saya rusak, puskesmas guru Pak, sekolah rokok, jembatan tidak terbangun. Hampir semua yang saya list ini adalah pekerjaan-pekerjaan fisik yang memang menjadi domain kami pemerintah untuk menyelesaikan. Semua minta hari itu bisa dikerjakan atau tidak. Catatan pertama ingin saya share di ruangan yang tentu di sini orang bicara soal duit, soal keuangan pasti jagoan. Yang kedua yang saya ceritakan, saya menjawab pertanyaan itu tidak terlalu sulit, tapi komunikasinya frekuensinya harus sama. Kalau tidak bisa. Umpama saya bicara, kabupaten kota, Anda sebenarnya boleh menerbitkan municipal bond. Apa itu municipal bond? Gak akan dia tahu. Maka seorang kades ikut-ikut bercerita mengatakan, betul Pak, kami tidak bisa membangun karena kami tidak punya duit. Level desa. Nah ini ada bupatinya. Kenapa kamu tidak tanya sama bupati? Bupatinya mengatur itu. Sama Pak, duit kita kurang. Dari apa yang ada itu semuanya protes dan nadanya tinggi, cenderung marah. Maka dengan simulasi saya sampaikan, saya punya satu sistem aplikasi, mulai planning, budgeting sampai e-monet. Kami kasih nama Government Resource Management System. Sistem ini untuk mengelola seluruh potensi yang ada di Jawa Tengah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sampaikan, sejak 5 tahun saya di Jawa Tengah, sejak kira-kira 4 tahun yang lalu tepatnya, kami mengelola apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Itu saya catat satu persatu. Orang mengusulkan apapun dari manapun. Bapak Ibu tahu saya sampaikan bahwa setelah saya list, jumlah total yang dia minta itu ada 29 triliun. Padahal APBD kami cuma 27. Dan bantuan yang bisa dibagikan hanya 6 triliun. Saya memberikan edukasi kepada publik saja. Yang pertama adalah, tolong ajari kami bagaimana cara memotong yang 29 triliun menjadi 6 triliun. Rumusnya tadi pasti adalah skala prioritas. Sampai di situ semuanya melihat, semuanya memperhatikan, dan akhirnya bisa memahami.
risikonya kecil. Kenapa? Gak ada yang bantu. Gak ada Pemda Bantul. Dan tiap tahun pasti ada APBD. Maka tinggal political will-nya adalah satu. Alokasikan saja untuk cicilan, hitung berapa yang memungkinkan untuk dikeluarkan, dan kemudian rakyat akan bisa mendapatkan itu di depan. Bapak Ibu yang saya hormati, dari apa yang ada ini saya coba komunikasikan. Sebenarnya tahun lalu kami sudah menghitung bagaimana kita melakukan percepatan pembangunan tanpa menggunakan cara-cara yang konvensional. Kita harus melakukan begitu. Saya mencoba kampanye kepada teman-teman kita di DPRD, tapi rasa-rasanya Pak Bimbo, ketika saya bicara obligasi daerah, itu tidak ada yang bisa ditangkap bahwa ini sesuatu yang positif. Yang ada adalah lagi-lagi kok ngutang, padahal kita ngutang aja belum pernah. Maka rasa-rasanya pada siang hari ini adalah bendera start yang dikibarkan untuk melakukan cara terobosan inovasi dalam tata pembiayaan daerah. Tugas OJK setelah ini pasti akan saya undang untuk yang pertama kali ke Jawa Tengah. Dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah juga dapat bersumber dari pembiayaan daerah, diantaranya berupa pinjaman daerah yang digunakan untuk menutup defisit APBD yang dapat diperoleh dari pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Khusus pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat dapat diperoleh dengan jalan pemerintah daerah menerbitkan obligasi daerah. Bapak Ibu yang saya hormati, jika digunakan secara bijak dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membangun daerahnya. Sebaliknya, apabila digunakan tidak pada tujuan awal penerbitan obligasi daerah, maka justru akan membahayakan kelangsungan pembangunan dan eksistensi suatu daerah. Untuk meminimalisasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari penerbitan obligasi daerah tersebut, maka dalam pelaksanaannya secara berkesinambungan setelah pemerintah daerah merencanakan penerbitan obligasi daerah perlu mendapatkan pertimbangan Menteri Luar Negeri dan selanjutnya persetujuan Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, terutama obligasi daerah ini sudah jadi mimpi saya pada saat saya jadi Dirjen Penerimaan Keuangan selama 4 tahun, waktu tahun 2004, 2005 sampai 2010. Itu belum tembus. Nah, ini insya Allah tahun ini bisa terus. Di Kementerian Keuangan sampai melibatkan 5 eselon 1 untuk membentuk peraturan mengenai obligasi daerah, mulai badan kebijakan fiskal, Dirjen Penerimaan Keuangan sendiri yang menangani daerah, Dirjen Pengelolaan Risiko Utang, juga Dirjen Anggaran dan Dirjen Kekayaan Negara. Peraturannya sudah kita lengkapi, kita perbaiki berkolaborasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan juga OJK. Dulu hampir keluar, namun masih belum selesai. Oleh karena itu, dengan insya Allah akan dengan launching peraturan perbaikan penyempurnaan oleh OJK tentang obligasi daerah ini termasuk berjalan. Kenapa? Karena waktu itu kita melihat, dan alhamdulillah dari Pak Gubernur Jawa Tengah yang mewakili, semoga pemikiran kepala daerah se-Indonesia itu seperti itu, bahwa untuk memajukan dan mengembangkan daerah tidak cukup hanya mengandalkan dana dari pemerintah pusat ataupun pendapatan asli daerah. Ini yang kadang-kadang hampir atau sebagian besar kepala daerah itu lebih kepada administratif, jadi melaksanakan dana yang berasal dari pusat dan apa yang didapat dari pendapatan asli daerah, hanya melaksanakan saja. Tapi yang dia Pak Benari ini supaya lebih konvensional, itu pun kadang-kadang masih banyak silpanya, hanya menyelesaikan
disburse, itu pun saja tidak selesai, masih ada banyak silpa. Nah, tetapi ini kita mulai di Solar ini sebagai kick off, kita mencoba suatu instrumen baru bagi kepala-kepala daerah yang masih menginginkan suatu inovasi baru, terobosan baru, mengembangkan daerahnya baru dengan cara yang tidak konvensional. Terobosan yang cerdas ini salah satunya dengan obligasi atau municipal bonds. Memimpikan ini sudah lama juga. Jadi bagaimana kita mempunyai yang disebut obligasi daerah, yang itu kalau kita sekolah zaman dulu itu sudah dibahas. Kenapa kita tanya-tanya kenapa Indonesia tidak ada? Di negara yang sudah lama ada. Sedangkan negara kita itu negara kepulauan, dari daerah itu pembangunan masih diperlukan. Nah, meskipun sudah cukup lama, tapi hari ini mimpi itu kenyataan bahwa tadi obligasi daerah peraturannya bisa dibuat, dan juga green bond sama. Waktu di Bank Indonesia saya bermimpi ada yang disebut green banking. Nah, di green banking di perbankan udah lama kita peraturannya ada, intinya supaya setiap kredit itu mempertimbangkan analisa dampak lingkungan. Namun ini juga belum begitu mengembang, ini masih PR kita ke depan supaya implementasinya bisa cukup mengembirakan sehingga semua industri ini akan mempertimbangkan berkaitan dengan lingkungan. Lantas juga kalau e-legislation, ini zaman digital, kita harapkan bukan hanya legislasi bisa mudah, tapi ini nanti semua itu mungkin kalau industri jasa keuangan lainnya, perbankan maupun non banking akan sangat lebih baik kalau semua perizinan dan prestasi itu nanti elektronik. Saya rasa ini akan mendapat support dari industri, karena selama ini kenapa ya perizinan itu lama? Kenapa perizinan itu lama? Insya Allah nanti ini semua prosesnya bisa menjadi cepat setelah melakukan proses itu dengan elektronik, sehingga ke depan kita harapkan OJK itu jadi lembaga yang betul-betul digital. Jadi bukan hanya perbankan yang digital, tapi OJK harus digital minded ke depan. Nah, bahwa OJK itu bukan hanya menjaga stabilitas sektor keuangan, tapi OJK itu juga harus bisa memfasilitasi program-program pemerintah dalam rangka mensejahterakan masyarakat. Nah, diantaranya ini semua itu berkaitan dengan obligasi daerah. Di mana masyarakat kita di daerah ini bisa menikmati dan sejahtera kalau fasilitas publiknya tidak bisa dibangun karena hanya dana pemerintah tidak cukup seperti disampaikan Pak Gubernur tadi. Ini harus ada terobosan. Nah, di antaranya daerah ini tidak harus menggunakan APBD maupun APBN, nah, tapi bisa menggunakan
surat utang atau yang disebut obligasi daerah. Ini salah satu sehingga OJK sangat bagus memfasilitasi ini supaya ini nanti menjadi kenyataan. Dan nanti kami menyambut baik. Jawa Tengah mestinya tidak boleh nomor 2, harus nomor 1 melakukan hal ini. Ya, kebetulan Bapak Gubernur ada di sini. Jadi ini yang lain dengan isi dan misi OJK. Yang kedua, green bond sama menjadi rebutan pasar ya, dan tentunya di bursa tentunya akan menjadi lebih dalam, lebih aktif sehingga instrumennya tambah banyak, sehingga masyarakat kita sejahtera dan tentunya financial sector kita menjadi sangat dalam sehingga nanti tidak fluktuasinya tidak terlalu banyak karena instrumennya relatif bervariasi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tentunya tidak akan ada sesuatu itu sempurna dalam waktu yang jangka yang pendek. Mohon nanti kalau ada hal-hal yang kritik, saran kepada otoritas, kepada Pemda, kepada semuanya di parlemen kita siap untuk selalu berdiskusi, dan OJK terbuka lebar untuk membuka pintunya kepada stakeholder, masyarakat dan investor untuk berdiskusi dan bagaimana ini supaya ke depan cepat betul-betul rolling ya. Jadi nanti dan kita tunggu ini, tentunya nanti kita harapkan ini bisa listing di Bursa Efek, dan tentunya ini tadi yang kita harapkan bisa betul-betul terjadi, dan ini kita betul-betul komplit. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, akhir kata semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi semua langkah dan ikhtiar kita termasuk pada acara hari ini. Secara bersama-sama 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan sekali lagi.